Saudara-saudari terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Rabu 5 Agustus 2020. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Setia, perkenankanlah kami menerima sabdamu dan percaya akan janjimu melalui Yesus Mesias, sabdamu terakhir, serta cahaya hidup kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang wanita Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu para murid Yesus datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah wanita itu pergi, sebab ia mengikuti kita sambil berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba umat Israel yang hilang." Tetapi wanita itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata wanita itu lagi, "Benar Tuhan, tetapi anjing-anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Bersabdalah Yesus kepadanya, "Hai ibu, sungguh besar imanmu. Terjadilah bagimu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, kalau saya mengingat pasal orang sakit, maka saya juga ingat akan pengalaman masa kecil kami. Dulu adik saya yang paling kecil, laki-laki, sakit. Maka kami ditinggalkan di rumah, kami dikirim ke tempat kakek, dan orang tua kami menjaga anak atau adik saya selama 1 tahun. Kami harus belajar mengadaptasi, dan juga waktu itu kami belum berpikir tentang bagaimana peranan dan hati orang tua. Setelah menjadi imam, sering mendengar dan juga mengunjungi orang-orang sakit, khususnya anak-anak. Banyak peristiwa tentang anak yang sakit dan bagaimana orang tua berkorban. Ada salah satu kasus, seorang anak yang dulu pernah diseminari kecelakaan dan harus dirawat oleh ibunya selama 3 bulan. Dan apa yang terjadi dengan ibu ini? Ibu ini tinggal di kolong ranjang anak itu untuk menjaga anaknya yang tercinta. Sementara bapak dengan kakaknya dan adik yang lainnya tetap di rumah dan bekerja seperti sedia kala. Doa rosario tidak pernah selesai, terus menerus begitu. Saya melihat bahwa orang tua mempunyai rasa tanggung jawab yang besar. Ketika anaknya sakit, mereka merasa sakit. Ketika anaknya mengalami masalah, hati mereka pun juga ikut. Itulah orang tua. Hari ini kita mendengar sebuah kasus. Seorang wanita Kanaan yang datang kepada Yesus, di mana anaknya kerasukan setan dan minta kesembuhan. Tetapi dibiarkan begitu saja. Dan wanita ini terus tidak putus asa, datang mengetuk hati Yesus. Bahkan disebutkan di sini dalam Injil berteriak-teriak minta bantuan. Dan akhirnya ia mendapat bantuan itu. Namun dengan satu dialog, Yesus berkata, "Tidak pantas kamu minta, tetapi kami juga anak manusia, anak Tuhan." Lalu Yesus berkata, "Apa? Dengan perumpamaan, bagaimana dengan anjing-anjing? Tidak patut disebutkan mengambil roti yang disediakan anak bagi anak dan melemparkannya kepada anjing." Lalu ibu berkata, "Benar Tuhan, tetapi anjing-anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya."
Jadi mohon belas kasihan cukup remah-remah. Dia tidak minta lebih, dia tidak minta harta, dia tidak minta kekuasaan. Dia hanya minta satu hal, anaknya sembuh. Rasa tanggung jawab yang besar menyebabkan ibu ini belajar untuk rendah hati. Sama seperti para ibu, ketika menjaga anak-anaknya harus berpikir tentang biaya, harus berpikir tentang keadaan di rumah tangganya, lalu bermohon terus melalui doa-doa yang tidak henti-henti dan putus. Karena yakin bahwa tiada yang lain yang bisa membantu kecuali Allah sendiri. Maka ketika kita menghadapi begitu banyak masalah seperti pada masa COVID ini, di mana beras kita tidak ada lagi, air pun kadang-kadang tidak punya, anak sakit. Inilah penderitaan orang tua pada masa COVID. Minta ke sana bantuan, minta ke sini bantuan, tidak ada. Ayo kita datang kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan kepada kita bantuannya. Dan pasti pada saatnya Dia akan memberi. Kepedihan dalam masa COVID ini harus kita datang kepada Tuhan untuk menyatakan keadaan kita yang sebenarnya. Sambil kita berusaha untuk mendapatkan rezeki. Ya sedikit setitik pun juga kita harus nikmati. Karena ketika kita mengalami begitu banyak kelimpahan berkat, kita kadang-kadang lupa. Juga kita kurang memberi, lupa memberi kepada orang lain. Kini saatnya tiba di mana kita sama-sama mengalami kesulitan. Mari kita datang kepada Tuhan seperti wanita ini. Dan apa yang dikatakan oleh Yesus, "Hai ibu, sungguh besar imanmu. Terjadilah bagimu seperti yang kau kehendaki." Semoga kepedihan-kepedihan kita, penderitaan-penderitaan kita pada masa COVID ini diberikan jalan keluar, sehingga luka-luka juga disembuhkan oleh Tuhan. Karena hidup ini menuju kepada Dia. Hidup di dunia ini hanya sementara. Kita berjuang, bergumul untuk mendapatkan sesuap nasi. Dan itu sudah cukup untuk kita. Yang paling penting dan utama adalah menyediakan pertumbuhan dan iman kita, harapan dan kasih di dalam Dia. Selamat beraktivitas, kuat dalam menghadapi masalah, dan percaya bahwa Tuhan berikan kepada kita jalan keluar pada waktunya. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.